Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Yunita Putri dengan NIM 24210104019. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah salah satu tokoh agama di Jawa Timur yang bernamakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau terkenal sebagai ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama, sekaligus pahlawan nasional. Berikut adalah latar belakang keluarga dan kelahiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1875 Masehi di Desa Gedang, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beliau lahir dari keluarga ulama. Ayahnya bernama Kiai Haji Asy'ari dan ibunya bernama Halimah. Dari silsilah, beliau merupakan keturunan ulama besar yang memiliki garis nasab hingga Sunan Giri. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang religius membuat beliau tumbuh dalam suasana keislaman yang kuat. Beliau sudah menghafal Al-Quran sejak usia muda dan gemar membaca kitab-kitab kuning. Kedisiplinannya dalam menuntut ilmu sudah tampak sejak kecil. Berikutnya yaitu pendidikan awal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagai santri sejati, beliau menimba ilmu dari berbagai pesantren terkemuka, di antaranya yaitu Pesantren Wonokoyo Probolinggo, Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Tremas Pacitan, Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, Pesantren Kademangan Bangkalan Madura. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Kiai Haji Holil Bangkalan, yang dikenal luas sebagai ulama karismatik. Beliaulah yang mendorong beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk melanjutkan studi ke Tanah Suci Makkah. Selanjutnya yaitu tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menimba ilmu di Tanah Suci. Pada tahun 1892, di usia beliau yang ke-17 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji sekaligus menetap untuk belajar di Mekah selama 7 tahun. Di sana ia belajar kepada ulama-ulama besar, di antaranya yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama asal Minangkabau yang menjadi imam besar Masjidil Haram. Guru yang kedua yaitu Syekh Mahfud Ad-Darmasi, yaitu ulama asal Tremas yang dikenal sebagai ahli hadis. Guru yang ketiga yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Nusantara yang sangat terkenal di Timur Tengah. Ia mendalami ilmu hadis, fikih, khususnya mazhab Syafi'i. Ada nahwu dan shorof, khususnya bahasa Arab. Kemudian kitab tasawuf, usul fikih, dan ilmu kalam. Ia memperoleh sanad keilmuan atau rantai transmisi ilmu dari para guru, menjadikannya sebagai pewaris ilmu-ilmu Islam secara otoritatif. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng. Setelah kembali dari Makkah tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menetap di sebuah hutan kecil di daerah Jombang yang penuh dengan aktivitas maksiat dan perjudian. Di sanalah beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng. Awalnya masyarakat setempat menentang kehadirannya karena beliau mengubah wilayah gelap menjadi pusat dakwah Islam. Tapi berkat kesabaran dan keteguhan hati, dalam beberapa tahun Tebu Ireng menjadi pesantren besar dan terhormat di Jawa Timur. Pesantren ini menekankan pada pengajaran kitab kuning, kedisiplinan dalam ibadah, adab dan akhlak. Pendidikan berbasis nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikutnya yaitu karya-karya intelektual Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah ulama produktif yang menulis puluhan kitab. Beberapa karyanya yang terkenal di antara lain
yaitu Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini membahas adab guru dan murid, pentingnya niat serta etika dalam menuntut ilmu. Hingga kini masih diajarkan di banyak pesantren. Yang kedua yaitu Nasoihul Ibad, di mana kumpulan nasihat dan hikmat untuk umat Islam berisi motivasi rohani dan moral. Yang ketiga yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menegaskan posisi Nahdlatul Ulama sebagai penjaga mazhab Sunni yang moderat. Yang keempat yaitu Al-Tambihat wal Wajibat, di mana kritik terhadap penyimpangan dalam tradisi Islam khususnya dalam perayaan agama. Selain itu, beliau juga menulis dalam bidang hadis, akidah, fikih, dan tauhid. Gaya penulisannya lugas tapi penuh kedalaman makna. Poin selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama tradisional mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama di Surabaya. Latar belakangnya yaitu reaksi terhadap gerakan Wahabi di Arab Saudi yang menyeragamkan praktik keagamaan dan menolak tradisi. Kekhawatiran atas hilangnya sanad ilmu dan praktik ibadah khas Nusantara. Kebutuhan akan organisasi resmi bagi ulama pesantren agar tidak tersingkir dalam arus modernisasi. Beliau menjabat sebagai Rais Akbar NU yang pertama. Di bawah kepemimpinannya Nahdlatul Ulama berkembang menjadi organisasi sosial keagamaan besar yang memperjuangkan pendidikan Islam, kesejahteraan rakyat, kemerdekaan bangsa, penguatan nilai-nilai wasataniyah atau moderat. Poin selanjutnya yaitu perjuangan kemerdekaan. Resolusi Jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya ulama, tetapi juga pejuang kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting adalah perannya dalam resolusi jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 yang berlatar belakangkan setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia melalui Nica. Para santri dan rakyat gelisah meminta fatwa dari ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama NU mengeluarkan fatwa bahwa membela tanah air dari penjajah adalah fardu ain atau kewajiban pribadi bagi setiap muslim di Indonesia. Fatwa ini menjadi penyemangat utama dalam pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Karena peristiwa ini pula, NU menjadi kekuatan sipil terorganisir dalam membela NKRI. Fatwa resolusi jihad tersebut kini dikenang dalam bentuk Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015. Selanjutnya yaitu akhir hayat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau wafat pada tanggal 25 Juli 1947 di Jombang. Dalam usia 72 tahun, beliau meninggal setelah mendengar berita penangkapan putranya yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim oleh tentara Belanda. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pesantren Tebu Ireng yang hingga kini menjadi tempat ziarah dan pusat pendidikan Islam. Poin yang terakhir yaitu warisan dan pengaruh. Warisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya dalam bentuk pesantren atau organisasi, tetapi juga dalam bentuk Nahdlatul Ulama yang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dan bahkan di dunia, dengan basis masyarakat pesantren dan tradisional. Pesantren Tebu Ireng tetap eksis, bahkan menjadi model pendidikan terpadu antara agama dan umum. Keturunannya seperti Kiai Haji Wahid Hasyim putranya menjadi Menteri Agama Republik Indonesia pertama yang berpendidikan barat dan pesantren. Yang kedua yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur,
cucunya menjadi Presiden keempat Republik Indonesia dan tokoh pluralisme nasional. Yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, juga dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964 oleh Presiden Soekarno. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan, bahwasannya Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah teladan ulama yang lengkap, di antaranya sebagai ahli ilmu, pendidik, pejuang, dan pemimpin umat. Beliau menjaga tradisi, membangun inovasi, serta membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa berjalan seiring. Dalam dunia yang terus berubah, keteladanan beliau tetap menjadi cahaya penuntun bagi generasi muda. Berikut adalah tampilan karya-karya intelektual Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai seputar sejarah tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Semoga kita dapat meneladani semangat, keikhlasan, dan keilmuan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.